Yo guys, kembali lagi bersama saya Fajar Dinul Haq. Perlu kalian ketahui, ini bukan puisi, kata puitis, quotes, ataupun podcast. Tetapi disinilah tempat mengungkap perjalanan hidup seseorang dalam kepahitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, gimana? Sehat? Ya sehat lah ya. Karena orang yang gak sehat itu ketika pikiran dan hati sudah tidak terkendali karena mengejar duniawi atau tersakiti oleh manusiawi. Gak deh, canda-canda, serius. Oke, jadi gini nih. Mungkin semua orang punya masa lalu dan punya lika-liku dalam kehidupannya masing-masing. Tetapi belum tentu semua orang bisa berubah lebih baik dengan apa yang telah dilalui. Mungkin bisa jadi lebih terpuruk dari sebelumnya. Kita nggak tahu dan kita tidak pernah bisa merasakan apa yang orang-orang yang telah dialaminya gitu. Betapa pentingnya kita mendengarkan perjalanan hidup seseorang maupun pahit dan manis, yang dimana kita bisa mengambil contoh dan pelajarannya untuk diri kita sendiri dan bisa mengambil hikmah. Baik buruknya ya itu tergantung dari opini kalian sila. Oke, jadi saya menemukan narasumber. Nah, si narasumber ini teman saya sendiri gitu. Teman saya sendiri. Nah, di sisi lain bukan dia tidak mau mengungkapkan secara langsung gitu. Karena ya satu keadaan dengan jarak yang jauh. Keduanya mungkin dia juga belum bisa nyempetin gitu untuk mengungkapkan secara langsung dalam konten ini. Tetapi dia mengirimkan lampiran dan menuliskan di dalam isinya itu perjalanan dia yang telah mana dia lalui, yang membuat dia terpuruk, merasa gagal dalam tujuannya. Oke, jadi gini ceritanya. Ada seorang laki-laki, ia berusia 16 tahun. Bisa dibilang ia terlahir dari keluarga yang sederhana. Dan cerita ini dimulai pada tahun 2016 ketika ia masih pendidikan kelas 1 SMA. Berarti ya masih dalam masa-masa remaja lah ya. Masih di umuran 16 tahun itu ketika masih lucu-lucunya lah ya. Ya kayak saya lah. Coba aja lihat pandangnya. Nggak ada yang bercanda. Sosok seorang laki-laki di umuran 16 tahun ini mungkin ya masih lucu-lucunya ya lah. Tapi dia sangat rajin bener dalam beribadah, baca Al-Quran. Ya bahkan dia juara 1 ajan di kampungnya sendiri sampai-sampai dia ditunjuk menjadi ketua Irmas. Jadi singkatan Irmas itu Ikatan Remaja Masjid gitu. Sampai pakaiannya pun sehari-hari selalu memakai sarung dan baju. Ya baju koko. Waktu itu semakin berlalu sampai-sampai suatu ketika ada kejadian problem dalam keluarganya dan pertengkaran bokap dan nyokapnya, mungkin bisa dibilang dari faktor ekonomi. Ya namanya keluarga mungkin ya bisa dibilang bertengkar itu karena faktor ekonomi sekarang sudah sering lah ya. Bukan sering karena memang dari dulu sampai sekarang itu banyak sih gara-gara faktor ekonomi yang menjadi hancurnya keluarga gitu. Oke. Dan seorang laki-laki itu pun memutuskan setiap hari libur sekolahnya itu dia menghabiskan waktunya bekerja bangunan agar tidak meminta uang jajannya kepada orang tuanya sendiri. Oke, di situ udah dia mempunyai pikiran yang dewasa lah ya. Hasil dari gaji pekerjaannya sendiri, dia bisa membeli HP sendiri, jajan tanpa meminta ke orang tuanya. Dan semakin waktu berjalan, ketika ia kelas 2 SMA semester 1, dia semakin kasihan kepada orang tuanya melihat kerja banting tulang dari pagi sampai tenggelamnya matahari. Dia berpikir sekolah selalu membuat dia tidak bersemangat.
Jika keadaan selalu memburuk, selalu insecure melihat yang lain pergi sekolah dan pulang sekolah selalu naik kendaraannya masing-masing, sedangkan dia setiap harinya berjalan kaki, bahkan berjalan dari rumah ke sekolah pun lumayan jauh jika berjalan kaki. Dan akhirnya dia pun rela memutuskan sekolahnya untuk bekerja agar dapat penghasilan untuk membantu orang tuanya. Dan suatu ketika, dia bertekad membulatkan hatinya untuk merantau jauh dari kedua orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya sendiri hanya karena ingin mengejar suatu tujuan agar bisa sukses dan membahagiakan orang tuanya. Dan disitulah perjalanannya yang sebenarnya baru dimulai oleh seorang laki-laki itu. Oke. Makin penasaran aja nih guys. Oke guys, nyalakan loncengnya, subscribe, dan jangan lupa komen. Oke, lanjut. Ini bukan endorse, bukan iklan. Hasil dari pekerjaan itu pun, dia selalu bisa ngasih ke orang tuanya setiap bulan. Bisa membeli HP, dan bisa membelikan HP untuk orang tuanya. Bahkan dia membeli motor pun dari hasil pekerjaannya sendiri. Dan dia pun dengan bangganya kepada diri sendiri, ketika dia ada kemauan, dia bisa mewujudkannya tanpa merepotkan orang tuanya. It is okay. Wajar itu bangga pada diri sendiri. Karena yaitu hasil kerja keringat sendiri gitu. Sampai keringat sampai lubang tai keluar gitu. Wajar lah harus dibanggain gitu. Karena namanya seorang pekerja keras. Nah, oke. Dia pulang kampung 1 tahun sekali. 5 tahun dia masih bekerja di rantauan. Dan dia pun mulai berkeluh kesah dengan keadaan. Ketika merasa lelah, di sisi lain dia punya pekerjaan yang sangat berat. Bahkan di situ dia merasa kurang menikmati di masa remajanya. Yang seharusnya dia bisa bersenang-senang seperti orang lain. Tapi dengan semangat dan tujuannya masih yang sama, dia pun masih melewati hari-harinya dengan bekerja keras. Tahun 2020, bulan Februari, tanggal 20, disitulah dia menemukan sosok perempuan yang membuat dia merasa nyaman dan seolah-olah saling menyukai. Oke, bucin jadinya ya. Pandangan pertama. Oke. Waktu itu dia pertama bertemu dalam satu pekerjaan. Yang tadinya dia sudah lama bekerja di situ, tiba-tiba ada karyawan baru yang menurut dia sangat spesial di matanya. Dan akhirnya selama berteman dia memutuskan untuk berpacaran. Karena merasa dia benar-benar menemukan pasangan untuk masa depan. Anjay, sudah mau pacaran aja sob. Jadi kalau nonton orangnya ya sorry aja lah ya, ini bukan sindiran, bukan nyian, tetapi ya ini lebih menghangatkan obrolan aja lah ya. Oke enggak? Semangat aja lah pokoknya mah. Laki-laki yang bekerja keras ini sangat bersyukur mempunyai pasangan yang enggak malu saat dibawa susah senang bareng. Dan seorang wanita ini masih berpendidikan. Dia kuliah semester 4 dan merasa tidak malu juga ketika ia mempunyai pasangan yang pekerja keras. Pada dasarnya wanita itu terlahir sama-sama dari keluarga sederhana. Lika-liku mereka berdua hadapi, meski banyak opini orang lain beranggapan merasa kurang setuju. Bahkan dari saudara keluarganya masing-masing dengan hubungan mereka kurang mendukung. Yang membuat mereka bertahan adalah restu dari kedua orang tuanya masing-masing. Bagus sih. Ya mungkin disitulah ketika orang tua sudah mempercayainya, ya dia juga harus bisa mempertahankan kepercayaan orang tuanya. Jadi ya di situ mereka bertahan mungkin karena untuk masa depan juga lah ya. Susah senang mereka hadapi, bahkan sampai nyari duit bareng-bareng. Dan wanita ini sambil kuliah 3 tahun berjalan, hubungan mereka dengan banyaknya kenangan manis pahit mereka lalui. Tanpa disadari bahwa tujuan utama laki-laki itu merantau demi keluarganya dan pencapaiannya dia sendiri. Bahkan
Yang tadinya ibadah, salat, ngaji, dia sangat rajin, seolah-olah setelah dia mengenal lebih dalam pergaulan di kota dan mempunyai pasangan, sangat melupakan kewajibannya. Sangat melupakan kewajibannya. Bahkan setelah dia mempunyai wawasan yang baru, mempunyai pergaulan yang baru, dia mengenal alkohol. Sampai-sampai dia ketika merasa galau, ketika merasa sedih, ya larinya itu ke minuman. Bisa jadi kita kehasut dalam lingkungan pergaulan dari yang tadinya kita tidak pernah mengenal alkohol, minuman, mabok. Kita jadi tahu itu karena dari sisi lingkungan pergaulan gitu. Oke? Apa? Ketika hubungan mereka sudah tidak saling nyaman lagi, tapi laki-laki itu sangat benar-benar sudah mencintai dengan tulus kepada wanita itu, di sisi lain wanita itu tiba-tiba sudah tidak respect. Entah dia bosan, entah dia memang sudah tidak ada rasa lagi sama laki-laki itu. Yang pastinya seolah-olah dia mencari kesalahan laki-laki itu agar bisa menjauhinya. Suatu hari terjadilah pertengkaran yang sangat pahit bagi laki-laki itu. Seolah-olah sudah berperang ego, bukan lagi saling memperbaiki ketika ada pertengkaran. Dan wanita itu akhirnya minta putus dengan alasan dia pengen fokus kuliahnya dan pengen mengurus adik-adiknya dan ingin memperbaiki dirinya masing-masing, ucap wanita itu. Laki-laki itu pun belum terima dengan keputusan wanita itu dan pada akhirnya dia sangat stres berat hanya karena wanita yang dia cintai berbalik hati begitu saja. Seolah-olah tertekan karena dengan keadaan dia yang tiba-tiba, yang tidak biasanya, yang biasanya sehari-hari ketemu jalan di luar naluri, ketika dia ada apa-apa minta dijemput, ada apa-apa ngomong gitu. Jadi seolah-olah dia itu kesepian lah ya, kesepian ya, bisa dibilang ya dia frustasi ya karena hati seseorang. Dia itu melampiaskan kesetresannya itu, penatnya itu, apa yang dia rasain dari sakit hatinya itu dia melampiaskan ke minuman gitu ya. Minuman itu minuman yang alkohol lah ya. Oke. Dia menghabiskan waktunya dengan teman-temannya, pulang kerja langsung pergi kumpul bareng teman-teman dengan bermabuk-mabukan parah. Setiap malam laki-laki itu selalu menghilangkan penatnya dengan mabuk yang parah, sampai-sampai tiap gajiannya pun dihabiskan untuk bermabuk-mabukan. Ya karena demi kesakit hatian itulah dia melampiaskannya. Seminggu berlalu, dia pun mulai berpikir kalau cuma karena wanita membuat dia terpuruk setiap hari, dia bertekad untuk keluar dari kerjaannya dan meninggalkan lingkungannya, pergaulannya agar bisa menjauh dari alkohol. Oke sih, di situ ya sudah ada kesadaran untuk diri sendiri sih. Jadi ya belum terlalu lampau gitu mendalami dalam keterpurukan lah ya. Tetapi ya di situ dia sudah introspeksi diri dalam imperfectnya itulah. Pada akhirnya semua tujuan dan tekad dari awal hancur seketika hanya karena hati seseorang. Setelah dia sampai di kampungnya, masalah pun terbongkar. Seketika ada laki-laki yang menghubungi dia lewat DM. Nah, yang dimaksud laki-laki ini siapa coy? Oke. Dia mengaku bahwa setelah dia dengar putus dengan pacarnya, bahwa dia itu telah telah berpacaran 2 bulan yang lalu. Ya jadi gini loh, seketika dia sampai di kampungnya itu, jadi ada laki-laki yang nge-DM dia lewat Instagram dan di situ pun dia menanyakan
laki-laki itu ini pacarnya ini ya gitu. Dia itu karena penasaran mungkin dia tanyain lah, emang ini siapanya. Dia ngaku yang nge-DM-nya itu ini saya pacarnya. Dan mungkin laki-laki itu nanya kali, ya iya bener, laki-laki itu nanya, emang udah hubungan berapa lama sama si ini gitu, sama perempuan ini. Ya udah hampir 2 bulan. Oh ternyata masih sewaktu hubungan sama saya gitu. Oke, jadi mungkin di situ makin terpuruk lah ya. Dia pun memulai kehidupannya yang baru dan memulai buka usaha sendiri, dan teman-temannya yang bisa mendorong ke yang lebih baik dengan circle yang bisa menambah wawasan baru. Beberapa bulan berjalan, dia sangat menyadari bahwa hidup itu butuh ketentraman dan kenyamanan. Dia merasa lebih baik kehidupannya yang sekarang daripada sebelumnya. Walau tanpa pasangan, ia merasa bebas dari semua permasalahan dan tekanan. Oke, jadi di situ kita bisa menyimpulkan lah ya. Ketika kita mempunyai tekanan, ya tekanan dari kerjaan bisa jadi, tekanan yang mungkin membuat dia sakit hati itu, yang ketidaknyamanan dan ketidaktentramannya itu yang membuat dia terus-terusan keterpurukannya itu merasa sakit mungkin. Oke, gak apa-apa, itu oke. Kita gak bisa merendahkan kehidupan seseorang gitu, dan kita tidak bisa merasakan apa yang telah dilalui perjalanan seseorang itu. Oke, jadi gini guys, setelah yang diceritakan tadi itu lumayan panjang lah ya, meskipun ya ini dibacakan, ini dia yang real yang nulis ya. Oke, jadi gini, dari cerita ini kalau menurut saya sih ini suatu cerita yang mungkin bisa dibilang bukan kegagalan, tapi ya ini keterpurukan atas perbuatannya sendiri. Kenapa bisa bilang gitu? Karena menurut saya sih ya, menurut saya pribadi itu hancurnya seseorang itu karena tergantung pola pikirnya masing-masing. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka yang mengubah keadaan mereka sendiri. Problemnya itu karena tersakiti oleh hati seseorang kan. Kita nggak tahu ya, namanya hati seseorang itu kapan saja bisa berubah. Kayak misalnya wanita mengalami haid, moodnya itu bisa berubah kapan saja gitu. Ya nggak? Iya kayak gitulah ya. Oke. Dari situ kita bisa belajar bahwa skenario Allah itu lebih indah daripada apa yang kita rencanakan, apa yang kita tuju. Jangan terlalu berharap kepada hati seseorang itu ya, karena itulah dampak dari keburukannya itu kita bisa jadi menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bener gak sih? Kita ini secara tidak langsung loh berharap kepada hati seseorang itu seolah-olah kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ingin merasa lebih baik dalam kehidupan. Nggak sad, nggak puitis, bukan quotes, tetapi ini benar-benar ya itulah, karena ini ceritanya sudah habis. Terutama saya berterima kasih dulu untuk narasumber kali ini. Ya bisa dibilang ini narasumber pertama kalinya yang rilis di video ini, yang tayang di video ini, di konten ini. Jadi ya saya sangat berterima kasih sekali karena sudah mau menceritakan kehidupannya yang mungkin itu membuat keterpurukan, tapi nggak apa-apa kok, itu mewajarkan, karena bisa jadi orang
masih banyak mungkin orang yang lebih terpuruk dari kamu gitu. Jadi oke, gak apa-apa. So, silakan diambil opini kalian bagaimana tentang cerita ini, karena yang intinya jangan sampai merendahkan, tetapi ambil pelajarannya, ambil hikmah baik buruknya, dan semoga ini bermanfaat bagi kalian. Dan apa mungkin ada yang sama mengalami hal kayak gini karena hati seseorang kalian terpuruk, sampai-sampai dampaknya itu menjadi buruk dalam kehidupan kalian. Ya mungkin kalau ada yang kayak gitu ya kalian juga pasti merasakan lah dalam posisi apa yang dirasakan oleh narasumber ini. Jadi gini, jangan sampai dunia merubah diri kamu, tetapi rubahlah dunia dengan cara kamu sendiri. Ya dalam arti bukan dunia semua seluruh isi ini diubah gitu, tetapi dunia dalam kehidupan kamu sendiri. Ya di situ sudah paham lah ya. Ya silakan dinilai oleh kalian sendiri, dan ingat jangan sampai kalian merendahkan cerita hidup seseorang, karena di balik itu kalian pasti bakal merasakannya. Keterpurukan apa mungkin bisa lebih dari terpuruk dari cerita ini. Kita nggak tahu kan rencana kedepannya bakal kayak mana, tetapi ya semoga aja kita dilindungi, kita dikasih kesehatan, dan selalu diberi jalan kemudahan ketika kita mendapatkan cobaan. Jangan sampai kita kehilangan akal dan pikiran hati untuk mengendalikan diri kita sendiri hingga kita tidak tahu tujuan kita apa. Ketika kepercayaan sudah tidak ada, disitulah kalian sudah tidak sehat. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah mau menceritakan perjalanan yang telah dilaluinya. Semoga kedepannya selalu dimudahkan, selalu dilancarkan semua urusannya, dan sehat selalu untuk kalian semua termasuk narasumbernya. Semoga dari video ini banyak hikmah dan pelajaran yang kalian ambil, dan semoga itu menjadi penyemangat untuk kalian mendorong ke yang lebih baik. Semua orang punya kemampuan, punya batas kemampuannya masing-masing, dan Allah tidak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan manusia. Jadi sekuat apapun kalian, selemah apapun kalian, ketika kalian dikasih cobaan dan ujian, kalian pasti bisa menghadapinya. Oke, sekian dari saya, Fajar Dinul Haq. Dan jangan lupa di subscribe, berlangganan, dan komen, like agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk pantengin terus video selanjutnya dari Fajar Dinul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.